sore. Kuis. Iya, aku habis kuis tadi, tapi udah selesai. Bahkan itu aku kuisnya pagi banget, guys. Nggak pagi banget sih, kayak jam 9, setengah 10 mungkin. Bayangin aja pagi-pagi aku sudah deg-degan menghadapi kuis gitu kan. Tapi kuisnya berjalan dengan lancar sih. Akhirnya aku bisa jawab pertanyaan. Jadi pertanyaan yang dosennya kasih ke aku udah aku catat di kertas gitu loh. Jadi aku tinggal baca aja deh. Hari ini cerah banget tau guys di tempatku. Kalian gimana? Di tempatku kayak bener-bener langitnya tuh biru, terus pohonnya tuh hijau, terus mataharinya sangat cerah. Kalau di tempat kalian gimana? Mendung kah? Cerah juga kah? Emang kuis boleh open catatan? Boleh aja sih sebenarnya. Boleh aja. Hujan terus, iya kah? Aku di sini malah kayak so terang. Matahari menusuk mata. Enggak gitu juga sih. Cepi udah makan. Aku udah makan tadi pas kelas jam berapa ya aku makan? Jam 11-an mungkin. Jam setengah 12 atau jam 12 gitu aku udah makan. Kan udah makan belum? Tadi aku udah makan. Aku makan kayak nasi. Aku tadi kayak beli dari online gitu kan. Terus belinya tuh yang makanan kayak makanan sehat low calorie gitu loh guys, tau gak sih? Aku kayak penasaran gitu kan, kira-kira kok makanan low calorie gitu bakal tetap enak atau enggak gitu. Terus aku cobain, ada menunya tuh nasi, cuma nasi itu bukan nasi putih, gak tau nasi apa nih, aku gak pernah makan nasi itu juga sebelumnya. Terus lauknya gitu, ya itunya tuh ayam teriyaki gitu, teriyaki. Terus kayak ada kayak scramble egg-nya gitu kan, cuma scramble egg-nya itu kayak cuma putih telurnya aja gitu, kuning telurnya gak ada, kocak deh. Aku baru pertama kali makan yang kayak gitu. Terus ternyata kayak lumayan enak, masih kayak ada rasanya gitu loh, bukan kayak makanan sehat gitu. Hari ini meet and greet, bukan sih takut aja tuh. Iya, hari ini meet and greet guys. Siapa yang hari ini meet and greet sama aku? Angkat tangan. Nggak bisa angkat tangan ya. Meet and greet jam 6:30 malam di teater kesayangan kita semua, JKT48 Theater. Habis meet and greet aku ada latihan jam 8. Jam 7. Jadi nanti habis meet and greet langsung set ke tempat latihan. Latihan sampai malam. Makanya gak bisa showroom malam. I'm so sorry. Semangat latihannya. Terima kasih. Hari ini anginnya tuh kayak sepoi-sepoi gitu loh. Sepoi. Banyak anak-anak bermain-main. Astaga dek, jangan lari-lari dek. Matahari menyinari. Gak mendung kah? Enggak, di sini tuh terang banget. Kayak udah lama aku gak ngeliat cuaca yang kayak gini. Kayak langitnya biru, terus cahaya matahari tuh bagus banget guys. Tapi kalau saya di foto tuh gak sebagus asli gitu. Kayak lagi cerpen. Haha. Boom. See you SNM ya. See you. Oh my god, dapat SNM kah? Siapa yang dapat tiket teater minggu ini? Angkat tanganmu. Pengen naik busway. Pengen naik bus deh. Kok busway sih? Pengen naik bus. Kayak pengen keliling gak tuh? Keliling Jakarta naik bus gitu gak sih? Kayak kalau misalnya naik kereta udah pernah. Naik bus tuh aku terakhir kapan ya? Bus yang keliling Jakarta gitu aku terakhir kayaknya SD deh.
Kalau misalnya shuttle bus ke FX sudah sering sih dulu, cuma kok yang kayak keliling Jakarta gitu belum pernah lagi. Kamu balapan cuy? Iya, aku lagi ngeng. Enggak lah guys, bercanda. Tiba-tiba lapar deh, kocak. Padahal tadi baru kayak 5 menit yang lalu aku baru ngerasa kayak aduh aku kenyang banget, terus kayak sekarang aku udah lapar. Lagi disentuh? Enggak. Kenapa tiba-tiba aku disentuh? Apakah ada yang melihatku disentuh? Meet and greet-nya disentuh kan? Aku mau cerita aja deh. Aku mau cerita apa ya? Oh ya, PM ku udah masuk ya, ngomong-ngomong. Tadi aku juga udah nerima PM ku sendiri. Akhirnya setelah sekian lama. Padahal kemarin aku udah post foto tahu di PM 2 foto. Kayaknya ada yang dapat, ada yang enggak deh. Soalnya aku cek di hashtag #Vionemail tuh ada yang dapat, ada yang enggak. Kayak ada yang dapat, tapi ada yang bilang nggak dapat juga gitu. Apakah harus aku kirim ulang fotonya? Sebenarnya foto biasa aja sih, kayak selfie biasa gitu. Langganan PM sendiri dong. Sebenarnya buat ngecek aja sih, kayak udah masuk atau belum gitu kan. Kayak kalau misalnya aku nggak langganan juga, kayak aku sekarang nggak tahu udah masuk gitu loh. Kalau misalnya aku langganan kan aku jadi udah tahu oh kapan udah masuk, kapan masih error gitu. Kirim ulang aja. Nggak mau mau nggak ya, mau nggak ya, nggak mau nggak ya. Laper. Tadi aku udah minum kopi. Kirimlah gitu kan. Kirimlah, mau gak ya? Aku pikir-pikir dulu deh. Aku seorang kapiten mampunya. Aku mau cerita apa ya? Hari ini aku kuliah. Oh iya, tadi aku pagi itu bangun kesiangan tau guys, gara-gara sama mama kan ngerjain tugas ya sampai pagi. Cuma aku ketiduran, jadi aku kayak ketiduran sambil megangin tugasku gitu loh. Terus pas bangun-bangun, Viana yang bangunin aku, "Cih, hari ini kuliah enggak?" gitu kan. Terus aku kayak langsung melek, langsung kayak, "Hah, ini jam berapa?" Terus aku langsung inget-inget, semalam aku habis ngapain. Ternyata aku lihat ke depanku, aku masih megangin tugas. Aku ketiduran pas tugas gitu kan. Terus lihat jam, hari itu aku udah kelas jam 7 sebenarnya, 7.15. Cuma aku kayak kesiangan gitu loh, masuknya jadi jam 8. Terus hari ini tuh kayak asistensi tugas gitu kan. Jadi kayak yang tugas batik, lagi-lagi tugas batik gitu abis aku warnain yang kemarin. Terus hari ini tuh asistensi, yang kurang tuh apa gitu. Terus pas aku masuk ruangan meeting, kayak tiba-tiba lagi asistensi punya temenku, dan ternyata nextnya punya aku gitu. Jadi kayak untungnya aku gak kelewat asistensi tugas. Syukurlah. Cuma nggak tahu sih absennya gimana ya. Cuma dosennya tahu sih aku masuk. Cuma nggak tahu sih gimana. Tau lah. Kok langsung panik. Pasti tidur jam 5 lagi. Enggak jam 5 tahu. Jam berapa ya? Kayak jam 3-an deh aku ketiduran. Aku juga nggak inget karena aku kan karena ketiduran ya. Jadi kayak aku lupa pasang alarm. Terus ya gitu deh. Kocak. Untung Viana bangunin sih. Kalau saya Viana nggak bangunin, aku pasti baru sampai siang. Akhirnya aku nggak ikut kuis juga. Thanks to Viana. Viana adalah adik yang berguna. Pink kali, itu pink gak sih fotonya? Karena aku nggak nyalain kamera. Kemarin cerita yang aku pesan makanan online tapi datangnya tidak sesuai dengan yang aku inginkan itu loh. Aku udah cerita belum sih secara detail? Aku lupa deh. Soalnya aku udah ceritain detail banget di PM. Belum kayaknya. Belum ya?
putus-putus atau bagaimana? Apakah ini putus-putus? Aman, lancar. Tapi banyak yang bilang lag. Lancar, oke. Ya, jadi aku ceritain lagi aja kali ya. Waktu itu tuh aku beli makanan. Aku lapar banget kan, lagi kelas. Terus kayak aku pengen makan nasi karena aku lapar. Itu kelasnya kelas siang gitu kan. Jadinya kayak sekalian makan siang deh. Terus aku pesan makanan yang waktu itu aku makan pas lagi GoPlay gemes yang sama ubur-ubur cafe itu loh. Terus pas aku beli, pas nyampe rumah, kelihatannya tuh aman-aman aja gitu. Kayak plastiknya masih disegel, terus kayak penampang ya kelihatannya tuh bagus, masih kayak ya udah rapi gitu kan. Tapi pas aku buka, aku pesen pakai telur kan, tapi telurnya tuh gak ada guys. Terus aku pikir kayak telurnya aja yang gak ada gitu kan. Tapi pas aku buka dan perhatikan dengan seksama, yang kemarin pas lagi GoPlay aku makan tuh kayak dagingnya tuh setengah dari mangkoknya gitu kan. Tapi ini tuh yang kemarin aku pesen tuh kayak setengahnya dari setengah gitu loh. Terus kayak bumbunya berantakan, terus kayak udah habis dimakan orang gitu loh. Tau gak sih, kayak makanannya tuh nggak disajikan secara layak untuk dimakan gitu rasanya. Jadi kayak aku bingung gitu kan, ini udah telurnya nggak ada, terus harganya lumayan gitu loh buat makanan kayak begitu doang mah. Jadi aku kayak sebel gitu, kayak ini gimana. Terus aku coba ini kan, tapi yang aku bingung pas kemarin aku pesan di GoPlay itu ada alat makannya kan, dapat kayak sendok atau garpu gitu. Halo, ini aman nggak koneksinya? Aman, oke. Tadi aku cerita sampai mana? Oh ya, pas aku pesan di GoPlay itu tuh makanannya ada sendok garpunya gitu kan. Cuma yang kemarin aku pesen tuh nggak ada sendok garpunya. Jadi aku mikir kayak ini apa dimakan sama driver? Cuma nggak mungkin sih kalau dimakan sama drivernya. Menurutku itu nggak mungkin banget. Jadinya menurutku itu kesalahan dari restorannya sih. Akhirnya aku kayak coba kontak gitu kan ke restorannya. Karena aku penasaran aja, kok bisa sih mereka kayak sajin makanan kayak gini gitu. Maksudnya supaya nggak terjadi ke yang lain juga gitu nggak sih? Sayang banget. Terus akhirnya uangku dikembalin tapi 11.000 doang harga telurnya. Karena telurnya kan nggak ada, harga 11.000 telurnya. Terus ya udah yang dibalikin cuma harga telurnya doang 11.000. Sisanya ya udah. Tapi makanannya nggak aku makan karena aku takut. Kayak aku takut itu bekas dimakan orang. Gitu deh. Tapi juga udah ada tulisannya sih kayak makanan tidak dapat diganti atau nggak bisa dibalikin gitu. Dan aku kayak oh ya udah nggak apa-apa. Tapi aku kayak penasaran aja gitu. Aku juga nggak pernah komplain lewat aplikasi gitu kan, jadi aku kayak pengen coba. Makanannya akhirnya aku taruh di dapur aja. Terus aku bilang ke Mbak Is kan, kayak Mbak Is nih beli makan cuma kayak begini jangan dimakan ya gitu. Kayak dibuang deh akhirnya. Lagian siapa sih yang nggak takut beli makanan pas dibuka kayak tinggal setengah bekas dimakan gitu, kayak mana mau kita makan gak sih? Kamu pesan deket jam tutup toko? Enggak, justru aku pesennya tuh jam 1:00, 1:30 siang. Jam segitu aku pesen. Itu kan masih harusnya jam-jam masih bagus gak sih makanannya? Gitu. Lagian juga kalau misalnya niat jualan harusnya gak gitu. Ada, bener. Ini pertama kalinya tau pakai pengalamanku makan makanan pesan online. Selama aku kan anaknya ini banget ya, pesan online banget gitu anaknya. Aku kayak sering banget pesan makan di online. Tapi ini pertama kalinya aku dapet yang kayak gitu asli. Biasanya tuh paling kayak cuma salah menu gitu kan. Misalnya aku pesan pakai kentang tapi nggak ada kentangnya gitu kayak, atau nggak aku pesan kentang dapetnya nugget gitu. Itu kayak oh ya udah. Tapi kalau ini tuh kayak parah banget guys. Aku sampai shock. Enak dong kentang dapet nugget. Ya maksudnya perumpamaan aja. Aku juga nggak pernah sih beli kentang dapetnya nugget. Jadi lapar ngomongin makanan.
soal makanan, ngomong-ngomong soal makanan, cinta yang bertepuk sebelah tangan itu rasanya sakit ya, seperti melihat dirimu di festival. Akhir-akhirnya bridging lagu lagi. Udah cerita panjang lagi, akhir-akhirnya ke lagu lagi. Jadi kangen teater. BTW aku kemarin kan pernah cerita kan, yang aku bilang kayaknya semester depan aku udah mulai offline gitu. Terus masa aku langsung mimpi dong. Aku langsung mimpi ketemuan sama temen kuliahku di taman. Kayak aku, tapi yang di mimpiku tuh bukan mukanya si dia, cuma nggak tahu deh, kocak. Namanya nama temenku, cuma mukanya bukan muka dia. Terus kita tuh kayak di mimpi tuh udah kayak bestie banget gitu loh. Aku sampai main ke rumah dia. Kayak siapa ya gitu, aku nggak kenal di mimpiku. Kocak. Aku takut banget kalau misalnya udah kuliah offline. Aku takut tidak punya teman. Terus nggak bisa kelas sambil tiduran lagi. So sad. Enak banget tahu online tuh, kenapa ya? Kayak pas awal-awal aku online tuh kayak aduh pengen offline, online gak seru, online garing. Tapi ternyata lama-lama kayak setelah beranjak dewasa, asik. Padahal baru 2 tahun. Setelah beranjak dewasa aku merasa kayak wah, online sangatlah mudah ya. Ini adalah pembelajaran yang sangat efektif dan sangat gampang, mudah menggunakan teknologi yang ada gitu kan. Kayak aku mau online aja rasanya. Tapi tiba-tiba pas aku udah nyaman online, tiba-tiba pengumuman offline kayak kenapa sih? Kenapa rasa nyaman ini harus datang terlambat? Kenapa ini harus terjadi? Ini sama sekali gak mungkin. Kupikir begitu. Tapi sepertinya aku sudah nyaman belajar online. Takut bentrok waktunya. Iya betul. Roti dan selai. Gue inget itu lagi. Roti dan selai, bunga dan kumbang, Romeo dan Juliet. Hari-hari iklan. Tapi itu iklan yang kayaknya paling aku suka deh di antara semua iklan di dunia ini. Roti dan selai, bunga dan kumbang atau kumbang dan bunga sih yang benar? Kayaknya aku harus dengerin lagi ya, nanti aku harus hafalin. Roti dan selai, bunga dan kumbang, bunga dan kumbang. Roti dan selai, bunga dan kumbang, Romeo dan Juliet. Ntar aku hafalin ininya ya, lanjutannya ya. Ntar kalian tagih aku di next showroom ya, semoga aku inget. Ngomong-ngomong soal bunga, cinta yang bertepuk sebelah tangan rasanya sakit ya, seperti melihat dirimu di festival. Aduh banget ini mah. Pantes hafal 64.000 menit Spotify. Enggak tahu, aku lihat itu di TikTok guys. Spotify ku masih premium, cuma aku ngeliatnya di TikTok kayak banyak gitu. Bunga dan kumbang, roti dan selai, bunga dan kumbang, Romeo dan Juliet. Oh iya, aku lupa, aku punya tugas buat gambar perspektif gitu untuk UAS. Cuma aku belum ada foto gedung apapun. Aku lagi melihat gedung di depan Efek Sudirman dan kayak aku langsung teringat tugas-tugasku. Tahu nggak sih, semenjak aku masuk DKV ya, kayak banyak hal di sekitarku yang mengingatkanku pada tugas. Kayak misalnya aku ada titik-titik banyak nih, aku keinget tugas studio dasarku. Misalnya aku ngelihat gedung dengan perspektif dari mataku, aku langsung inget tugas gambarku. Misalnya aku ngelihat apa, langsung inget tugasku. Ngelihat lukisan inget tugasku. Ngelihat apa lagi?
ngelihat fotografi langsung mikir, oh ini angle-nya dari mana, ini kamera shots-nya pakai apa, langsung kayak jadi mikir tugas terus gitu loh. Kayak bisa gak sih kalau misalnya di luar jam kelas tuh nggak usah mikirin tugas? Kayak kenapa sih Fioni, jangan capek-capekin diri sendiri dong. Ngomong-ngomong soal tugas cinta yang bertepuk sebelah. Udah capek. Wow, ini lagi senja ya guys. Mana anak-anak senja. Anak-anak senja. Anda diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak, dan apa lagi? Ngomong-ngomong soal senja, apakah kamu melihat mentari senja? Enggak, kayak aku masih hafal deh ini. Bridging waktu itu pas lagi acara bukan Battle Night deh, apa ya? Pokoknya kayak gini. Apa deh, nggak inget deh, lupa guys, maaf ya. Waktu itu aku pernah bawain Yuhi wa Miteruka, terus kayak aku yang bridging ke lagunya gitu loh, terus aku lupa. Tapi waktu berlalu dengan cepat ya, seperti permainan apa ya, Battle.net atau apa ya gitu, permainan yang pada hari ini. Langit senja mengingatkan kita kepada bukan deh, nggak tahu lah, lupa guys. Waktu pun datang sesungguhnya terlihat begitu indah, yes. Itulah hari ini berakhir, malam baru semua telah datang. Kau berganti jalan dengan seorang diri. Kenapa? Hai. Oke. Terima kasih guys sudah menemani saya. Sekarang saya mau udahan dulu ya showroomnya. Oke. Bentar lagi deh. Aku mau ambil masker. Ngomong-ngomong soal udahan. Semuanya jadi ngomong-ngomong soal ini, ngomong soal pakai masker. Jangan lupa untuk menjaga jarak juga ya. Anda diwajibkan menggunakan masker. Selamat datang di Efek Sudirman. Anda diwajibkan menggunakan masker. Itu tuh mbak-mbak yang biasa mau welcome kita kalau misalnya masuk Efek Sudirman. Sampai hafal saya. Kayak gitu guys, beneran. Kayak misalnya pas lagi mau scan ini kan kayak ngomongnya selamat datang di Efek Sudirman. Terus pas udah ngambil tiket, Anda diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak, apalah itu. Selamat sore Cekio, selamat sore. Sebentar ya. Sebentar aku keluar dulu. Hari-hari repot bersama Fioni. Maafkan saya. Awas kesandung kaki sendiri, enggak kok. Kalau di lift gak ada sinyal, bagaimana ini? Sangat berisik. Aku tidak suka kebisingan ini, namanya polusi suara. Naik eskalator dong, gak bisa.
Bukan nggak bisa sih sebenarnya, nggak bisa, ini tuh udah mau telat, udah mau telat. Ngomong-ngomong soal efek Sudirman, ngomong-ngomong si telat, enggak sih sebenarnya, nggak telat-telat banget, kayak cuma telat, baru telat 18 menit, cuma ya udahlah. Si pasrah. Ngomong-ngomong soal pasrah, kan pernah ngerasa gak sih hampa seperti dasar kolam yang tidak ada airnya? Dengarkanlah lagu dari kami. Mizuno Naipu, kolam yang tak berair. Baru 18 menit. 18 itu masih wajar ya. Kan 18 menit itu kayak cuma perkiraan untuk bersiap-siap. Kalau aku bersiap-siapnya cepat, ya gak apa-apa. Aku kan bersiap-siap cepat hari ini. Belum telat 30 menit mah masih aman. Iya betul-betul. Prinsip hidupku. Jangan ditiru ya guys. Guys, nanti kan aku mau naik lift. Aku matinya pas udah nyampe di teater deh. Kalau misalnya nge-lag sebentar nggak apa-apa ya, berarti aku lagi di lift. Kalau misalnya nge-lagnya lama, berarti aku kekunci di lift gak deh. Amit-amit. Karena harus bersama aku takut guys, in case gitu kan, aku bisa meminta pertolongan pada 1299 orang. Ngomong-ngomong soal telat, terkadang kita bukannya ingin telat, tapi keadaanlah yang membuat kita harus merasakan ketelatan itu. Oke, aku mau masuk lift dulu ya guys. Ngomong-ngomong soal ya. Bye-bye guys. Going up. Level FE. Doors opening. Doors closing. Going up. Level F1. Doors opening. Doors closing. Going up. Sebenarnya lantainya sampai 8. Kalau mallnya sampai 8. Tapi yang sekarang Doors closing. berjalan sampai 5 doang gitu. Kita di tengah-tengah ya, di F3-nya. Di F3-nya. Tapi F3 itu nggak ada tangga loh. Dari 2 ke 3 itu pakai lift ya. Ada lift, ada eskalator, ada. Level Iya, F3. nggak ada apa, Doors opening. tangga jalan gitu nggak ada. Ada pak. Kan di sebelah mana ya? Doors closing. Going up. Level F4. Doors opening.
Sumpah ini kocak banget sih, asli. Ini hal terkocak yang terjadi hari ini. Aku mau nangis aja. Aduh. Aduh, kocak banget ya. Aduh, banyak orang, aku takut. Aku mau jalan yang cepat-cepat saja. Aku mau jalan. Hai. Iya. Oke. Aku sudah sampai di teater tercinta. Mantul lagi nih. Emang ada bajunya. Halo Kak. Halo. Masak bersama CPUI. Oke guys, aku sudah sampai di teater. Mari kita siap-siap ya. Aku end dulu ya showroomnya. Mari kita absen. Oke. Terima kasih ya semuanya yang sudah nonton dan menemani saya sampai teater ini. Terima kasih Kak Hendra, terima kasih Kak Rakarma, terima kasih Kak Denis, terima kasih Kak Alfian, Kangen Cepio. Masih capek. Terima kasih Kak Abah yang ku sayang, terima kasih Kak Faisal, terima kasih Kak Haci, Utsa yang udah sayang. Terima kasih Kak Kata Kesem Hanaki, terima kasih Kak Ismu, terima kasih Kak Ferry, terima kasih Kak Feby. Terima kasih Kak Febiano masih terpio-pio, terima kasih Kak Bo masih terpio-pio. Thank you guys. See you di meet and greet ya guys. Yang meet and greet sama aku, hehe. Arigato, bye bye.